Setelah mengetahui bahwa pacar saudara tiri Anda adalah tetangga sebelah yang Anda kenal sejak kecil, Anda memutuskan untuk menggunakan cara orang tersebut dan mengurus perhatiannya. Hanya karena sudah 2 tahun menikah, Anda dan istri CEO yang manis dan polos saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Sampai dia mengakui adanya saudara tiri, semuanya hancur. Tidak hanya membuatnya menjadi asisten pribadi, tapi juga berciuman di rumah pada tengah malam. Anda juga harus membalas pesan darinya. Bahkan pada hari ulang tahun itu, langsung meninggalkanmu untuk mengadakan pesta perayaan kepadanya. Jadi, ketika adik laki-laki tersebut lagi menggoda istrimu di kantor, kamu sudah tidak bisa pura-pura lagi. Xiao ya, masuklah. Saat melihat siluet cantik yang masuk itu, wajah mereka tiba-tiba pucat dan bibirnya menjadi sangat sensitif. Apa sebenarnya perempuan ini dan suaminya? Terlihat seperti melihat hantu. Bibirnya langsung gemetar. Kamu kenapa datang ke sini? Tersenyum manis. Tentu saja datang buat kerja. Ya, ingin saya jadi asisten sekretarnya. Menekan keras, dengan amarah di hati, dia bertanya, Bapak MU, kamu sudah akrab dengan pacar saya. Kamu bersandar di sudut meja dan tersenyum lembut. Xiao Chu adalah adik perempuan tetangga paling akrab saya. Dia tepat saja membutuhkan magang. Saya yang di sini sebagai kakak tidak bisa menolak membantu Bai Ningbing. Bulu keningnya berkumpul, namun terasa agak tidak pantas. Sebagai pria dewasa, mengapa kamu ingin memiliki sekretaris perempuan? Kamu menatapnya dengan cemberut. Sisi bibirnya melengkung dengan sedikit sindiran. Jadi, apa alasan kamu, CEO perempuan, ingin memiliki asisten laki-laki? Aku melakukan ini karena pekerjaan, jadi harus membantah yang tidak senang. Jadi, saya juga melakukannya demi pekerjaan. Saya tidak sering berada di perusahaan untuk urusan ini. Oleh karena itu, biarkan menjadi sekretariku dan membawaku ke fungsi pengawasan. Baiklah, keputusan sudah terpasang begitu saja. Kamu tersenyum ceria sambil menatap. Bawalah berkeliling di perusahaan, agar dia familiar dengan lingkungan. Byun Tao menghela dingin. Bapak MU, terima kasih atas niat baikmu. Namun saya rasa Yue Chu tidak cocok menjadi sekretaris Anda. Sebaiknya kamu menarik kembali keputusan itu. Kamu saja mengayunkan tangan dengan santai. Tidak apa-apa. Bisakah kamu belajar? Saya akan mengajarkannya secara pribadi. Dia akan segera terbiasa dengan proses pengawasan. Chen Yue Chu juga mengangguk. Suaranya menunjukkan ketidakpuasan pada Yun Tao. Ada apa denganmu hari ini? Saudara MU memberi saya kesempatan yang sangat baik. Jangan biarkan aku terjebak bersama Huang. Begitu kata itu diucapkan, Bei Yun Tao langsung panik. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya takut kamu tertipu. Chen Youchu segera menundukkan wajahnya. MU tidak hanya saudara baik tetangganya. Namun Bei Yun Tao, yang telah membantu seluruh desa menjadi makmur, malah berani meragukan karakter MU membuatnya tidak tahan. Mengingat hal itu, dia mengerutkan alisnya. MU sebenarnya bukan orang luar. Dia adalah kakak saya. Bei Yun Tao. Matanya tiba-tiba menjadi tegas. Kalian juga bukan saudara kandung. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada hubungan murni antara pria dan wanita? Saat kata itu keluar, Bai Ningbin menatapnya dengan wajah terkejut. Tidak ada hubungan pria wanita yang murni. Ketika pertama kali mendekatinya juga memiliki niat lain. Dan Shen Youchu, setelah mendengarnya, tertawa dingin, lalu bertanya kembali, tidak ada hubungan pria wanita yang murni. Jadi kamu memberi saudara ipar saya menjadi sekretaris dan mengaku sebagai saudara tiri. Apakah kamu juga punya niat lain? Pada satu waktu, Bei Yun Tao tidak dapat menegur 100 orang. Akhirnya dia hanya mengeluarkan satu kalimat. Aku bukan maksud itu. Chen Youchu juga malas untuk memperhatikan. Dia menoleh dan memandang Bai Ningbin dengan senyuman lembut. Saudari ipar, halo, nama saya Shen Youchu. Aku adalah saudara perempuan dari kakak MU. Bai Ningbin, meskipun hati tidak senang, aku hanya bisa menanggapi dengan suara pelan. Halo, setelah selesai, kamu segera menarik tangan kecil lembut Shen Youchu. Pacarmu tidak membantumu mengenal perusahaan. Aku, kakak baikku, aku akan membawamu berkeliling. Wajah cantik Shen Youchu memerah dan mengangguk pelan. Di bawah pandangan terkejut pasangan saudara laki-laki dan perempuan tersebut. Keduanya berjalan keluar kantor presiden sambil memegang tangan. Hampir menggerogoti giginya sampai hancur. Dia menekan amarahnya. Dia menampilkan ekspresi yang kelam dan memohon. Saudari Mingbing, lihatlah. Bapak MU juga terlalu berlebihan. Dia, namun sebelum kata-katanya selesai, pandangan dingin Bai Ningbing terasa seperti pisau, menyapu ke arahnya. Pergi, di jam kerja? Dia memaksa saya pergi sia-sia. Byun Tao langsung ketakutan dan bergetar. Dia terus mengangguk dan keluar dari kantor. Saat ini, hatinya tenggelam di dasar lembah. Saya pikir rencananya sempurna, tapi ternyata akan kalah begitu buruk. Tidak hanya sudut dinding tidak ada lubang. Berbeda lagi Dewi yang saya kejar selama 2 tahun. Ternyata dia masih adik tiri musuh cinta. Namun meskipun kenyataan menentang, Byun Tao juga tidak berniat menganggap begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap sisi paling buruk dari brother MU sepenuhnya. Dengan begitu, Bai Ningbing dan Shen Youchu akan benar-benar membenci dia. Menunggu sampai saat itu, dia Bei Yun Tao akan dapat tampil sebagai penyelamat. Dengan tepat, memberikan kehangatan dan perhatian kepada Bai Ningbing. Pada saat itu, posisi pemilik utama grup Xing Yue masih belum dapat dicapai begitu saja. Mengingat ombak awan biru ini, hati saya terasa sangat senang. Menunjukkan senyuman penuh tekad untuk menang. Kemudian ia berbalik dan pergi. Di sisi lain, di area kantor, kamu bercanda dengan rasa penasaran. Ngomong-ngomong, Xiao Chu, kekasihmu tampaknya sangat mempedulikan hal ini. Aku takut ini akan mengganggu hubungan kalian berdua. Bagaimana kalau suatu hari nanti aku menjemput Didong dan mengundang? Sambil lewat,
Jelaskan saja kepadanya. Chen Youchu memutar mulutnya. Dia mengerak lembut sekali. Saudara MU, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadanya. Dia yang berbicara sendiri. Tapi bagaimana otakmu bisa membiarkanmu merusaknya? Dalam beberapa hari, saya akan masak sendiri. Bagaimana kalau kamu dan saudari ibumu datang ke rumah saya untuk makan? Jadi saya tidak akan menahan diri. Kilau emas bersinar di matamu. Tertawa dan berkata, Yuntao, rekan kecil ini agak tidak mengerti hal-hal duniawi. Untungnya ada kamu, pacar yang cerdas dan bijaksana. Jika tidak, nanti di dunia kerja akan rugi besar. Chen Youchu mengangguk setuju. Kak MU, kamu benar. Jika ada waktu, saya harus menjelaskan beberapa hal. Ngomong soal ini, dia baru sadar bahwa kakak MU lebih tampan dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika dia pulang ke desa. Itu lebih tampan, lebih lembut dan perhatian. Dibandingkan dengan Bei Yuntao, dua orang ini benar-benar orang yang tidak masuk akal dan suka mengeluh. Kamu menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang. Bad GMU di hari pertama kerja. Saya sudah meminta Departemen HRD agar segera ditangani. Tunggu informasinya. Bro Nuohuo akan membawamu ke makan siang besar. Chen Youchu tersenyum manis. Maka saya tidak akan bersikap sopan kepada adik perempuan itu. Dan adegan persaudaraan yang mendalam ini. Tepat di saat itu, Yuntao yang lewat menabraknya secara langsung. Amarahnya menggesek seketika dan menabrak kepalanya. Dia melangkah cepat, menekan pergelangan tangan Chen Youchu secara kasar dan berseru. Kalian berdua sedang apa? Chen Youchu, yang merasakan sakit akibat kekuatan tersebut, menarik napas sejuk. Air mata segera berputar di dalam mata. Kamu tidak setuju. Kamu maju dan membuka tangan Yuntao. Yuntao, apa yang kau pikirkan? Tidak lihat, bikin Xiao Chu sakit. Jangan berpura-pura belas kasihan di sini. Siapa tahu apa perbuatan kotor kalian lakukan di belakangku? Chen Youchu bergair dan tergesa-gesa, menolak keras Yuntao. Bisakah kamu tenang sedikit? Aku dan saudara MU menata dengan bersih dan jujur. Jangan berantakan di sini. Bei Yuntao, kamu masih bisa mengerti. Terus berseru, bersih bening. Saya lihat kalian berdua sedang bermain mata. Tentu saja ada hubungan. Kamu mengerang dingin, hatimu sendiri kotor. Lihat apapun itu kotor. Jika kamu masih berani bertindak, jangan marahi aku karena tidak sopan padamu. Langsung marah oleh kata itu, mengayunkan tinjunya, dia menyerangnya. Kamu tampak tenang di luar, namun hatinya penuh kegembiraan. Berteriaklah, cepat, pukulkan aku, tukang bodoh. Sebaiknya keluarkan semua tenaga yang kamu dapatkan dari meminum susu. Saat itulah, berhenti, Bai Ningbing datang terburu-buru dari kantor. Di dalam perusahaan berteriak-teriak keras. Bagaimana ini bisa menjadi sistem? Bei Yuntao akhirnya tidak mau menyerah dan menurunkan tinjunya. Dia memandangmu dengan tatapan jahat. Bai Ningbing mengernyit. Apa sebenarnya yang terjadi? Mendengar itu, kamu menampilkan wajah yang tampak tersinggung. Membuka bicara terlebih dahulu. Sayang, aku juga tidak tahu. Kenapa Yuntao tiba-tiba ikut melihat tangan cucu yang tertangkap dan berubah jadi merah. Di samping, Chen Youchu mengangguk setuju. Air matanya terus menetes tanpa henti. Penampilannya seperti bunga pir yang basah hujan. Siapapun yang melihatnya pasti merasakan kepedihan. Bai Bing. Pandangan Shen Si beralih ke arah Yuntao. Apakah apa yang dia katakan itu benar? Melihatmu yang nakal itu? Bei Yuntao hampir saja hancur lagi di tempat. Menahan amarahnya sambil menjelaskan. Bai Zong Mu Zong. Dia tadi menggerakkan tangannya pada Yuchu. Aku ini hanya bertindak untuk melindungi Yuchu. Kamu segera mengayunkan tangan sambil membantah. Yuntao, jangan berbicara sembarangan. Aku, sebagai kakak, menyentuh kepala adik perempuan. Kenapa saja jadi memanfaatkan kesempatan? Chen Youchu menatap Bei Yuntao dengan tatapan dingin. Itu Bei Yuntao. Kamu hari ini minum obat yang salah, tanpa alasan menjadi gila, dan juga mau pukul kakak MU. Cepatlah menganggukkan kepala dan memohon maaf kepadanya. Saat Bai Ningbin mendengar, kamu menyentuh kepala Chen Youchu, hatimu sebenarnya cukup tidak senang. Namun begitu mendengar bahwa ternyata berani menyerang suaminya, kemarahan darinya langsung membuatnya ketagihan. Apa yang dikatakan oleh, namun sebenarnya, kamu sudah menyerang. Bahkan tidak bisa mengatakannya dengan jelas, hanya bisa menggenggam erat tinju. Jari-jarinya pun berwarna putih karena digerok. Hatinya tidak mau, namun tetap menunduk. Setelah mendengar kata-katanya, wajahnya akhirnya menjadi lebih tenang. Di perusahaan, kamu nanti harus sedikit menahan diri. Jangan lagi begitu sembrono. Kalian juga jangan terlalu memikirkannya. Semua bekerja dengan baik. Setelah kata-kata itu selesai, dia kemudian berbalik kembali ke kantor. Melihat dia jelas memihak pada, kamu juga tidak terlalu memperhatikan dan menepuk-nepuk bahu. Yuntao, kita semua satu keluarga. Jangan membuat hal kecil ini menjadi tidak menyenangkan. Menolak tanganmu dengan dingin sambil menghela napas. Membalikkan kepala dan pergi. Wajah penuh kekhawatiran. Saudara mau benar-benar minta maaf. Kepribadiannya memang semakin buruk. Aku minta maaf atas namanya untukmu. Kamu tidak menghiraukan. Tenggelam bahu. Ini hal kecil. Xiao Chu, tanganmu tidak apa-apa, kan? Aku sudah menenangkanmu semua. Mengeluarkan senyuman pahit. Tangan saya baik-baik saja. Selama kakak tidak marah, itu sudah cukup. Kamu berpura-pura peduli dan khawatir tentang masa depannya. Aku sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja sangat khawatir tentang kehidupanmu di masa depan. Pacarmu yang masih muda ini sudah begitu kejam. Jika kalian benar-benar menikah nanti, dia tidak boleh melakukan kekerasan rumah tangga kepadamu. Kata ini seperti petir mengejutkan, membuat Chen Youchu menyerahkan warisan yang ganas. Ya, dulu,
Bei Yuntao bahkan tidak berani bicara dengan lantang. Bagaimana hari ini bisa berubah menjadi begini? Bukankah ini adalah sifat sejatinya? Bisa dibayangkan betapa baiknya Bei Yuntao dulu. Dia tetap memutuskan memberi dia kesempatan lagi. Berusaha membela dia. Mungkin itu Yuntao. Belakangan ini tekanan terlalu besar bagi orang. Sifatnya mudah kehilangan kendali. Kamu sangat setuju dengan para pemuda. Impulsif dan mudah marah juga normal. Sepertinya dia harus benar-benar bersantai sedikit. Kamu harus membimbingnya dengan baik. Chen Youchu mengangguk kuat. Di sisi lain, seluruh tubuhnya lemah tergeletak di atas kursi. Di dalam kepalanya, ada gambaran intim Shen Cucu bersamamu. Setiap frame dan setiap detik terasa seperti pisau yang menusuk hatinya dengan kuat. Dan yang lebih membuatnya hancur adalah Shen Youchu ternyata memintanya untuk meminta maaf kepada MUG. Skenario ini tidak tepat. Aku kira aku adalah pasangan yang mengendalikan segalanya. Namun ternyata jadi benda kecil di antara tangan orang lain. Bai Bing Tao mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Yao, si Shen Youchu itu bagaimana dia jadi begitu akrab? Kamu bukan keluar bersama menantumu hari ini, kan? Kamu di mana? Kamu berada di bawah gedung perusahaan? Ya, Chen Youchu adalah seniorku. Dia juga adik perempuan kandung menantumu. Bukankah liburan musim panas sudah hampir tiba? Saudara ipar ingin dia menjadi sekretaris. Nada Bai Ningbing penuh dengan peringatan. Tapi kamu tidak merasakannya. Keduanya terlalu akrab. Jadi, apa? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Tidakkah adikmu juga cukup akrab? Kamu adalah asisten pria magang. Hehe. Bai Ningbing tidak tenang dengan sikap santainya. Ngomong apa? Ya, aku mengajak Yuntao jadi asisten karena menghargai kemampuannya. Jika tidak, bagaimana aku bisa punya magang lagi? Ia menolak dan mengucapkan kalimat kasar. Kamu bohong? Pergi saja. Cuan tidak suami juga suka ini? Apa latar belakang Bei Tao? Aku sudah bersihkan semua tentang adikmu Yuntao sejak pagi. Kamu merasa bingung tanpa alasan? Ya? Kamu omong kosong. Kamu terus mengeluh pada adikmu. Kamu memang kakak perempuan yang bicara langsung kepadanya. Kalau tidak akan ada akhir yang baik. Ini urusan tentang Bai Ningbing yang marah dan hancur. Tidak perlu kamu campur. Jangan kira aku tidak tahu tentang keinginanmu yang manja terhadap menantu perempuanmu. Aku sarankan kamu urus dirimu sendiri. Aku sebenarnya suka dengan cara menantu perempuanku. Bikin kamu marah. Lain-lain, melihat telepon yang terputus, tubuhnya lemah. Ia tergeletak di kursi bersama adiknya sendiri. Ternyata juga tertarik pada suaminya. Dan orang tua mereka juga memilih untuk menyetujuinya secara diam-diam. Bagaimanapun, bagi keluarga Bai, mereka dapat hidup tanpa siapapun, tapi tentu saja tidak bisa tanpa. Saat kamera berputar, meskipun di area parkir, duduk di dalam mobil, pipinya tak bisa dikendalikan, melayang ke atas. Sebuah rona merah, hati seperti rusa kecil yang terus berdetak, berdebar. Ini masih pertama kalinya dia begitu tegas menentang kakaknya. Iya, bagaimana ia tidak dapat menahan napas begitu saja? Dia sudah terbuka pikirannya. Ya, Bai Yao menepuk-nepuk kepalanya dengan kesal. Hatinya langsung mengeluh. Namun ketika dia menyadari bahwa kakaknya ternyata masih memiliki cinta lama, suasana hati berubah mendadak dari mendung ke cerah. Cui gua memang sangat menggelitik. Bai Yao mengangkat sudut mulutnya dengan rona merah muda. Itulah sebabnya dia sengaja tidak memberitahu MUG tentang hal ini. Cuma ingin melihat apa yang sebenarnya akan terjadi padanya. Ying, saudara iparmu yang telah tinggal di sisimu selama 5 tahun. Dia masih memahami sifatmu dengan jelas. Sementara Gen tidak seperti otak cinta. Dia lebih peduli pada kekuatan yang nyata dan konkret. Asalkan uangnya cukup. Meskipun Bai Ningbing jika benar berselingkuh, dia tidak akan pernah bercerai. Dia tidak akan melupakannya demi cinta yang tak nyata itu. Menyerahkan kemegahan dan kekayaannya. Selain itu, bunga di hutan berubah. Mengapa harus mati terhimpit pada satu mawar layu? Pria yang berkemampuan, tidak pernah kekurangan gadis cantik di sekitarnya. Pukul 8 malam, kamu baru saja masuk ke pintu rumah. Tiba-tiba saya melihat Bai Ningbing sedang duduk di sofa mengurus dokumen. Kemudian dia duduk di samping Bai Ningbing, memegang dengan satu genggaman, secara langsung menekan bagian belakang kepalanya. Dia mencium ke atas. Istri, kau sudah lelah. Meski malam ini masih berjuang menambah penghasilan. Tak heran ia memang pahlawan wanita. Bos dewa di mata rekan pria kami. Bai Ningbing melakukan perjuangan simbolis 2 kali. Setelah setengah mendorong dan setengah menyerah, sesaat kemudian dilepaskan. Saat Bai Ningbing melepaskannya, wajahnya memerah. Matanya masih memancarkan sedikit rasa yang belum selesai. Sedangkan kamu duduk tegak dan memeluknya. Bagaimana kinerja saudara laki-lakimu hari ini? Bai Ningbing menggeram sejenak. Masih cukup baik. Jadi hari ini, Dai Yifu tampaknya malas. Suaranya agak kasar. Kamu tertawa ringan. Sepertinya saudara laki-lakimu mengalami ketidakteraturan menstruasi. Mungkin pekerjaanmu terlalu melelahkan. Semua sudah mengalami prostatitis. Sebenarnya, semakin lembut, pria itu, prostatitisnya jadi lebih mudah kambuh. Karena itu, dia juga menjadi mudah marah. Bai Ningbing, kepala penuh tanda tanya. Jangan omong kosong. Prostatitis bukan karena ginjal yang buruk, kan? Dia masih muda tapi bisa punya masalah ini. Kamu tersenyum geli, lalu langsung menyerah. Oke, aku salah. Aku tidak seharusnya bilang begitu. Aku pengen banget. Saudara laki-laki ini masih cukup. Bai Ningbing tubuhnya lembut-lembut mendekati kamu. Di pelukannya, satu tangan kecil nakal menembus ke dalam bajumu. Kamu menahan tangannya yang acak. Bagaimana otot perut suamimu begitu mudah disentuh? Bai Ningbing merah wajahnya tidak puas kembali. Jadi, bagaimana dengan kaki istrimu? Bukankah kamu paling suka melihatku memakai kaos kaki hitam? Kamu tertawa. Daripada kaos kaki hitam, aku lebih suka lari pergi. Malam ini,
Kenakan kipao dan tunjukkan padaku. Sekarang Bai Ningbing berwarna merah dan bergerak. Hari ini aku bersikeras-keras sekali. Tak bisa pulang. Aku masih punya banyak dokumen yang belum dibaca. Ayo tarik saja. Biarkan Yao Yao menunjukkan kepadaku juga. Kamu baru saja berdiri, belum sempat meregangkan badan. Lenganmu tiba-tiba terpegang erat oleh Bai Ningbing. Berteriak panik. Aku pakai saja. Masih belum cukup, kata pun terucap, dia kakinya telanjang, seketika berlari kembali ke kamarnya. Takut kamu benar-benar pergi mencari Bai Yao Yao. Saya menatap bayangan punggungnya yang menghilang di depan pintu kamar. Senyuman tipis kemenangan muncul di sudut bibirmu. Berbalik kepala dan melakukan. Karena saya yang sudah akrab membuka rekaman obrolan antara dia dan Byun Tao. Di layar, pesan permintaan maaf Byun Tao terlihat jelas. Saudari Ningbing, maaf, hari ini saya terlalu impulsif. Saya mohon maaf kepada Anda dan KKMU. Balasan Bai Ningbing tampaknya sangat toleran dan dermawan. Tahu kesalahan? Bisa diperbaiki. Tidak ada kebajikan yang lebih besar. Mulai sekarang di perusahaan, jangan begitu muda dan sombong. Di sisi KKMU, aku akan pergi bilang kepada Byun Tao untukmu. Setiap baris penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Ningbing, kamu adalah yang paling lembut di dunia, yang paling cantik, kakak perempuan yang paling baik. Ba Ningbing mengubah emotikon menjadi ekspresi malu. Jangan terlalu berbicara. Kamu orang yang punya pacar. Sebaiknya simpan ucapan ini untuk pacarmu. Kamu tertawa dingin sambil menatap layar ponsel. Hatimu tak bergetar sekalipun. Sudut bibirmu bahkan melengkung menyerupai lengkungan vampir. Dia dengan cepat memotret rekaman obrolan lalu keluar dari jendela chat. Gagah Ba Ningbing mengenakan setelan kipao merah menyala. Berjalan keluar dari kamar, ia berputar malu-malu satu putaran. Bagaimana? Terlihat bagus? Kamu mengusap rambutnya dengan lembut. Istri saya tentu terlihat cantik. Menunduk malu-malu. Mengapa belakangan ini mulutmu menjadi begitu manis? Itu bukan karena saya punya istri yang cantik dan cakap. Sayangnya, dia selalu lembur sampai larut malam baru pulang. Aku bahkan tidak sempat berkata beberapa kalimat kepadanya. Ucapan cinta. Sambil mengatakan, kamu perlahan menarik dagu Bai Ningbing. Memaksa dia menatapmu. Istri, penampilanmu hari ini benar-benar membuatku tak bisa berhenti terpesona. Wajah Bai Ningbing semakin merah. Jiao Chen dan tidak suka menjadi pasangan suami istri tua. Kamu masih berkata demikian. Walau ia mengatakannya begitu, namun tubuhnya sangat jujur. Secara sukarela menempatkan kepalanya yang kecil dekat dengan pelukanmu. Matamu lembut menatap Ningbing. Bukankah kamu ingin punya anak? Bai Ningbing mengangguk lembut. Saya kira begitu. Tapi kamu meraih dan menutup mulutnya. Secara lembut menghentikannya. Kalau mau, udah pas. Pertama, buat mata suamimu fokus biar ada bayi. Lanjut, besok Sabtu, tepatnya waktunya kita berdua. Pandangannya Bai Ningbing perlahan menjadi kabur. Napasku juga menjadi lebih cepat. Jadi kamu harus lebih lembut. Suara hinaannya yang manis segera menyalakan api di hatimu. Tenang saja, setelah pertempuran besar yang penuh gairah, aku akan sangat lembut. Bai Ningbing kelelahan dan lemah. Di dalam pelukannya, kamu memeriksa waktu. Terkejut sedikit dengan kekuatan tempurnya saat ini. Selama 5 jam penuh, Bai Ningbing ternyata dapat bertahan 5 jam. Setelah bangun di hari berikutnya, kamu dengan tenang menyiapkan mangkuk bubur 8 harta. Baru saja bersiap duduk untuk makan. Bai Ningyao, aku mengangkat kepala. Aku menatapnya dengan tajam. Saya bertanya kepada saudara ipar, kamu dan adikku tidak bertengkar semalam, kan? Bibirmu mengangkat ke atas, saudara ipar. Aku punya hati yang besar, selama tidak menyentuh batas bawahku. Lainnya hanyalah hal kecil. Benarkah? Bai Yao Yao menggerakkan mata. Senyum nakal muncul di wajahnya. Lalu dia bertanya, jadi, kalau kakak saya memberikan grup Xing Yue kepada Byun Tao, suara dia tiba-tiba naik 8 oktav. Tidak perlu memikirkannya, aku akan kirim dia bertemu Raja Yama. Sudah hampir. Lihat. Kamu tampak panik. Bai Yao Yao tertawa sambil menundukkan kepala ke depan dan ke belakang. Kamu dengan mudah memasukkan pangsit itu ke dalam mulutnya. Makanan apapun tak bisa menutupi mulutmu. Setelah 2 orang selesai minum bubur masing-masing, kamu mengangkat mangkuk bubur yang sudah dibiarkan hangat, masuk ke kamar tidur utama. Setelah membangunkan Bai Ningbing, dengan penuh perhatian, memberinya bubur. Namun pada saat itu, suasana hangat terganggu oleh bunyi nada dering ponsel. Kamu mengambil ponsel dan menatap sebentar, langsung menekan, jawab, dan memulai speakerphone. Di ujung telepon terdengar, Byun Tao berbicara dengan suara penuh harapan. Ningbing Jie, kamu sudah bangun? Aku membeli sarapan. Ingin membawakanmu 1 porsi. Bai Ningbing merasakan kehangatan di hatinya ketika mendengarnya. Merasa bahwa saudara ini memang tidak seperti orang putih. Namun kamu malah tersenyum geli. Ah, itulah adik laki-laki. Sarapan belum saya makan. Kamu dan aku membuat panci bubur besar hari ini. Cepat saja ajak Xiao Chu juga supaya ikut. Bisa makan. Byun Tao diam beberapa detik, lalu hanya tertawa 2 kali. MUG, hal sebelumnya itu saya tidak paham. Saya di sini lagi memohon maaf kepada kamu. Mengenai sarapan, biarkan saja, nanti aja. Xiao Chu harus pindah hari ini. Sudah selesai. Kita juga harus pergi ke taman hiburan. Kamu tersenyum lebar. Perasaan itu enak. Ya, aku dan Ningbing Jie juga berencana pergi hari ini. Bersama aja. Orang banyak. Ramai. Byun Tao merasakan gigi gatal. Sebenarnya tidak perlu lagi. UCH membawa terlalu banyak bagasi. Masih belum tahu kapan harus menyusun barang sampai tahun monyet bulan kuda. Kalian dulu pergi bermain saja. Tidak terduga, saudara Yun Tao benar-benar pria yang baik. Saya harus menelepon Xiao Chu dan memuji Byun Tao dengan baik. Langsung berhenti saja. Apa maksudnya? Ingin menelepon Shen Yu Chu Muke. Kamu menunggu?
Dududu, dia menatap ponsel yang sudah diputus dengan saksama. Sebuah api jahat langsung menyambar ke dahi. Dengan tiba-tiba dia menabrak ponselnya di tangan dengan keras ke atasnya. Melihat ponsel yang hancur tergeletak, api dalam hati Bae Yun Tao tidak padam, namun malah semakin membara. Ponselku berteriak marah dan frustrasi menembus seluruh jalan. Orang-orang yang lewat semua memandangnya dengan tatapan serupa. Kamu sakit? Ya, apel seharga lebih dari 10.000 bilang kalau jatuh tetap keren. Benar-benar orang boros. Mendengar sorotan orang di sekitarnya menunjuk dan mengkritik. Dia yang tidak tahan langsung mulai bertengkar dengan beberapa nenek-nenek itu. Di sini Bai Ningbing merasa sedikit tidak senang. Menyipitkan bibirnya sambil mengeluh. Aku belum sempat mengatakan satu kata sekalipun kepada Yun Tao. Kenapa kamu langsung memutuskan telepon? Tapi kamu tidak peduli sama sekali. Dia sendiri saja mengeluarkan ponsel dan menemukan nomor Shen Youchu. Saya menelpon. Teleponnya segera masuk. Suara Shen Youchu yang manis dan lembut. Kenapa tiba-tiba teringat untuk meneleponku? Senyuman nakal muncul di sudut mulutmu. Secara sengaja mengaktifkan speaker phone. Berbicara tanpa terburu-buru. Aku dengar kamu sedang pindah. Kenapa juga tidak meneleponku? Aku juga mau datang bantu. Jelas terkejut. Tampaknya ia sangat terkejut dengan kata-katamu. Tapi aku baru mulai pindah siang ini. Aku masih lagi nyusun barang-barang. Kamu dengar dari siapa? Aku sudah mulai pindah pagi tadi. Kamu pura-pura penasaran lalu bilang dengar dari Yun Tao Tao. Dia pagi tadi telepon ke saudara perempuannya kamu dan bilang mau kirim sarapan. Aku berpikir biar dia bawa kamu bersamanya supaya kita makan bareng. Jadi dia bilang kamu sedang sibuk pindah rumah. Tak sempat datang. Setelah mendengar, Shen Youchu mengerutkan alisnya. Dia jelas-jelas berjanji pagi itu untuk membelikan sarapan. Tapi sudah lebih dari 10 menit. Bayangan orang tersebut belum terlihat. Aku sedang bingung. Tak terduga dia malah menelepon saudara perempuannya. Kamu tersenyum sambil menghibur. Jangan pikirkan terlalu banyak juga. Mereka tetap saja bersaudara. Ya, saling peduli satu sama lain juga wajar. Jangan berpikir liar. Setelah mendengar itu, Shen Youchu merasa sedikit lebih lega. Lu GG. Terima kasih sudah begitu memahami saya. Kalau Yun Tao punya setengah darimu, itu sudah cukup. Aku akan merasa puas. Namun, yang berbaring di atas tempat tidur tiba-tiba menyela sebuah kalimat. Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu di depan orang asing? Pacarmu sendiri? Saat kamu mendengarnya, alismu langsung menegang. Nada bicaraannya membawa sedikit tuduhan terhadap orang asing. Adalah adik perempuan saya. Kamu berdua saudara. Bagaimana bisa dianggap orang asing? Memutar mata menjadi bulat. Kalian hanya menganggapnya saudara tiri saja. Tetapi bukan Bai Ningbing yang asli. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu tidak masuk akal? Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu jelas, saya dan hanya memiliki hubungan kakak beradik yang murni. Aku tak mau mendengar omong kosongmu di sini. Bai Ningbing benar-benar terkejut. Wajahnya penuh rasa tidak adil dan tak percaya. Suaranya bergetar. Kamu bilang aku tidak masuk akal. Bukankah begitu? Kamu mengatakan itu tanpa rasa sopan. Kembali, ketika kamu begitu baik kepada Yun Tao, lagi menunjukkan perhatian, dan juga mengajarinya pekerjaan secara langkah demi langkah. Kalian berdua begitu akrab. Apakah aku pernah bilang satu kata tentangmu? Amarah Bai Ningbing menyala dalam sekejap. Yun Tao tidak mengerti tentang pekerjaannya. Apakah salah jika aku mengajarkannya sendiri? Bukankah ini salah? Betul, suaramu juga naik 8 oktav. Jadi, apa alasannya kamu bilang aku dan Xiao Chu adalah orang luar? Dia seorang gadis yang bekerja keras di kota ini. Aku yang menjadi kakak. Bukankah seharusnya aku menolongnya? Saat itulah, dari tanah terdengar suara Shen Youchu dengan nada menangis. Kakak Mu, jangan bertengkar dengan menantu perempuan. Semua ini karena saya. Kamu segera menenangkan. Bagaimana bisa aku menuduhmu? Menantu perempuan terlalu banyak berpikir. Terlalu tidak peka. Bai Ningbing mata bersinar. Air mata semakin menumpuk di kelopak matanya. Tidak menyangka suaminya akan melindungi orang asing. Ternyata dia bilang dia tidak paham. Kamu akan menghiburnya beberapa kalimat. Kemudian dia berkata, hari ini siang, kamu akan pindah. Aku akan membantumu. Sore nanti datang ke sini makan. Jadi ini tidak begitu baik. Ya, Shen Youchu dengan lemah menjawab satu kalimat. Namun kamu sangat magnanimous dan merespons dengan satu gerakan tangan. Jika ada sesuatu yang tidak baik, maka ini sudah diputuskan. Setelah memutuskan telepon, matamu beralih ke Bai Ningbing. Apa sebenarnya yang terjadi padamu hari ini? Sungguh agak tidak masuk akal. Saat ini, Bai Ningbing tidak bisa menahan lagi. Dengan suara menangis, dia berteriak, bagi saya, itu tidak masuk akal. Di depan mataku, memanggil wanita lain, menanyakan kabarmu dengan hangat. Sudahkah kamu memikirkan perasaanku? Namun, kamu tidak merasa sedikit pun bersalah. Sebaliknya, Deng Zuoyan mengerang dingin. Itu membuatnya menangis. 1 bulan lalu, kamu menelepon adik Yun Tao di depan saya. Apakah kamu mengira dia suamimu hanya karena sikapnya yang penuh perhatian? Saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa saya begitu peduli? Wah, kamu malah menangis seperti ini. Cining langsung terkejut. Sambil memikirkan, sepertinya memang kali ini benar. Tapi setelah semua, dia memang seorang perempuan, namun dia langsung memaksa mengalah kamu. Kamu omong kosong. Itu hanya perhatian biasa kakak perempuan terhadap adiknya. Kamu tidak bisa lebih toleran. HMPH, kamu tidak mau kalah. Kembalilah segera. Aku juga, bro, peduli sama adikku. Kamu makan apa di sini? Tidak buru-buru. Bisa nggak kamu jadi lebih bijaksana? KMU, marah sampai menggigit gigi. Tiba-tiba ia berbalik. Dia tidak mengerti sama sekali ketika dihadapinya. Pria bau yang peduli pada keindahan. Kamu juga tahu? Ambil yang baik lalu berhenti. Setelah semua, pasangan bertengkar di ujung kepala tempat tidur. Bagaimana dengan bagian belakang? Tidak ada masalah jika tidak bisa diselesaikan dalam satu kali. Segera meluncur ke tempat tidur, langsung memeluknya dari belakang. Baiklah, hari ini saya salah. Tidak seharusnya bersikap kasar pada kamu. Bai Yunbing mengerang dengan bibir kaku.
tapi tak bisa menahan senyum kecil di sudut mulutnya. Di dalam kantor polisi, Shen Youchu melihat Bei Yuntao yang sedang diperingatkan oleh petugas kepolisian. Tiba-tiba ia menjadi sangat marah. Kamu memang hebat, usaha membeli sarapan, masih bisa berkelahi dengan sekumpulan ibu-ibu. Bei Yuntao menunduk, merasa sangat dirugikan. Aku juga sempat marah sekali. Berteriak dengan kemarahan, seperti besi yang tak jadi baja. Siapa yang membuatmu marah? Walaupun sedang marah, jangan sampai memukul orang. Tidak bisa menahan diri. Yang biasanya tenang pun menjadi marah karena perlakuan itu. Bukannya kamu sobat baik? Jika tidak, aku akan menyerang. Langsung tersenyum karena kesal. Apa hubungannya hal ini dengan aku sendiri? Semua orang masih ingin melepasmu. Bagaimana menjadi seperti ini? Bei Yuntao menggelengkan kepala sambil tertawa dingin. Satu persatu, memanggilnya memang sangat akrab. Matanya penuh kekecewaan. Tertawa dengan rasa meremehkan. Aku tidak seperti beberapa orang. Udah sarapan belum? Bei Yuntao benar-benar terdiam. Bagaimana si Shen Youchu yang biasanya lembut tiba-tiba jadi begitu aneh? Pasti karena MUG yang sial mengadu padanya. Sementara Shen Youchu malas lagi menatapnya sekali lagi. Setelah menandatangani surat jaminan, dia membayar ganti rugi. Dia pergi tanpa mengembalikan pandangannya. Saat ini benar-benar kecewa. Mencapai puncak, kembali ke asrama sambil menyiapkan barang-barangnya. Pikirannya hanya dipenuhi oleh wajah Bei Yuntao yang tak mau berubah. Marah sampai ia menggigit giginya. Dulu, Bei Yuntao dikenal memiliki temperamen yang baik. Namun sejak lulus, dia seolah menjadi orang lain. Semakin ia memikirkannya, marahnya semakin membesar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah dia memang orang seperti itu sejak lahir? Atau hanya dulu berhasil menyamar begitu baik? Saat memikirkan hal ini, dia sekaligus merasakan rasa bersalah padamu. Pertama kali dia mulai meragukan apakah hubungan ini masih perlu dilanjutkan. Namun pikiran itu baru saja muncul dari kepalanya. Dia langsung ragu lagi. Setidaknya sudah 2 tahun hubungan ini. Tidak bisa diputus begitu saja. Ketika Shen Youchu sedang sangat bingung, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu teleponmu. Rasa cemas di wajahnya segera digantikan oleh kegembiraan. Cepat geser untuk menerima panggilan. Halo, saudara MU, bagaimana persiapan barangmu? Xiao Chu, mobilku sudah sampai di pintu sekolah, tapi petugas keamanan di sini terlalu kaku. Tidak akan membiarkannya masuk. Shen Youchu tidak menyangka saudara MU benar-benar datang membantu dia pindah. Dia tersenyum hangat di dalam hati dan berkata, terima kasih, saudara MU. Aku akan segera baik. Tunggu aku sebentar. Dia menata barang-barangannya secara kacau. Ia memerlukan tenaga yang luar biasa untuk menyeretnya ke lantai bawah. Baru saja tiba di lobi 1 lantai. Tiba-tiba saya melihat bayanganmu dan bayi Yao Yao. Yao Yao, kamu juga datang ya? Memeluk lenganmu, menganggukkan kepala, tersenyum geli sambil memohon pujian. Hari ini adalah kali pertama gadis cantik ini turun tangan membantu orang pindahan. Apakah kamu senang? Kamu mengerutkan bibir dengan tubuh kecilmu. Lebih baik diabaikan saja. Setelah itu, barang-barangmu. Bukan saya yang membantu kamu mengangkatnya? Marah dan menatapmu sambil memindahkan. Bukankah itu artinya saya yang pindah? Kamu bukan saja milikku? Kamu mendengarnya lalu memeluk bahunya. Bermain-main. Semua bilang setengah dari keponakan perempuan itu adalah suami saudara. Sepertinya dia melihat bahwa kamu berniat menyerahkan semuanya kepadaku. Mengangguk serius. Ya, sebenarnya aku adalah Shen Youchu milikmu, yang langsung menatap di sebelah. Ratu kampus Jiangcheng ternyata penggemar suami saudara. Segera menahan tawa lalu tertawa. Kalian berdua hubungan ini terlalu kuat. Ya, Bai Yao Yao tersenyum dan setuju. Itu bukan begitu. Sejak kecil saya selalu mengikuti dia di belakangnya. Jadi saya tidak pernah bisa melepaskannya. Tidak dapat terpisah dariku. Apakah kamu tak dapat terpisah dari saya atau tidak? Masakannya? Ya, semua hampir sama. Semua hampir sama. Bai Yao Yao menekan koper, memutar bibirnya sambil memberi makan sang kuat. Tugas mulia membantu gadis cantik membawa kotak ini diserahkan kepadamu. Yang mulia bunga sekolahku. Kamu maju dan mengambil kotak Shen Youchu. Berjalan ke depan mobil. Menaruh Beili di dalamnya. Saat laci belakang mobil ditutup. Kamu melihat sekilas dari sudut mata ke arah yang tidak jauh. Ada bayangan seseorang yang familiar berdiri di sana. Bayangan itu, dengan kedua tinjunya tertekan rapat. Menggeram, permusuhan di matanya. Hampir menelan dia lewat matanya. Sudut bibirmu membentuk lengkungan penuh makna. Tanpa suara, ia menggambarkanmu lewat gerak bibir. Pacar, aku sudah membawa pergi. Membaca bahasa bibir dong. Bei Yuntao. Sejenak, darah terbuang. Ia bersiap mengangkat kakinya. Berlari ke depan, kamu menekan pedal gas sampai penuh. Mobil mewah itu berseru dan melaju pergi. Hanya meninggalkan Bei Yuntao berdiri terpaku di tempatnya. Menatap dengan tajam bayangan Audi yang menghilang. Di dalam hatinya hanya tersisa keputusasaan tak berujung dan kebencian terhadap judi. Dia ingin berseru, tapi tenggorokannya terasa seperti tersumbat mati. Tak ada elang pun yang dapat mengeluarkan keanehan itu. Saat itulah, sebuah kelompok burung putih tepat mengenai inspirasinya. Secara otomatis meregangkan tangannya saat merasakan sentuhan lengket tersebut. Segera memicu amarahnya. Dia menoleh ke atas dengan marah. Menatap langit, dia berteriak marah. Kamu burung mati. Kalau kamu berani, datanglah ke kepalaku lagi. Para siswa yang lewat pertama kali terdiam, kemudian meledak tawa menggelegar. Namun tidak ada yang memperhatikan. Di bawah kaki, sebuah simbol kuning sudah diam-diam menguap menjadi abu. Sementara melihat rumah mewah seluas 200 meter persegi dan lemari pakaian penuh. Shen Youchu terkejut. Ia menutup mulut kecilnya. Wajahnya penuh keheranan. Ini juga terlalu cantik. Ya, Bai Yao, penuh rasa bangga.
mengangkat dagunya. Semua ini sebenarnya disiapkan oleh menantu saya untukmu. Untuk mereka, kaki saya hampir patah karena berlari. Shen Youchu buru-buru mengangguk. Shen Yuge, semua ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima nada bicaramu yang tidak dapat ditolak. Semua barang sudah dibeli kembali. Jika kamu tidak mau, maka kita hanya bisa membiarkan mereka bergabung di sini. Aku akan memberikannya kepadamu. Ambil saja dan jauhi aku. Aku benar-benar marah. Shen Youchu tertunda sebentar. Akhirnya ia tetap menjawab dengan suara pelan. Baiklah. Bai Yao Yao mengirimkan isyarat mata. Saudara ipar, tunggu dulu. Hindarilah saja. Kamu mengangguk dengan jelas. Dia dengan bijaksana kembali ke dalam kamar. Bai Yao Yao mengerutkan alis dan menatap. Bertanya, bagaimana? Sudah terlalu terharu? Mungkin lebih baik memberi saudara MU di rumahmu satu ciuman harum sebagai hadiah. Shen Youchu tiba-tiba mengangkat kepala. Pipinya memerah penuh. Yao Yao, apa yang kamu omong-omong? Bagaimana ini bisa? Aku sudah punya pacar. Bai Yao Yao mendengar. Dia langsung mengejek sambil tertawa. Tunjukkan pacarmu. SIS selalu berperilaku seperti ibu yang mengeluh. Apa hadiah layak yang pernah dia kirimkan kepadamu? Mengajakmu keluar berlibur dan berenang? Atau memberimu kejutan romantis? Kepala Shen Youchu berputar seperti drum ombak. Seakan-akan akan terputus kapan saja. Bai Yao Yao marah dan melanjutkan. Bukankah begitu? Kenapa kamu menyimpan pacar ini? Sederhananya, dia egois. Dia tidak mencintaimu sama sekali. Kalau begitu, kenapa dia mau menggoda kakak saya? Mendengar dua kata itu, Shen Youchu membuka mata lebar. Bei Yuntao, dia sedang menggoda saudari menantunya? Bai Yao Yao, dengan ekspresi yang berat dia mengangguk. Ya, dan sudah berlangsung cukup lama. Saudara menantu demi menjaga keseluruhan situasi, hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Sesungguhnya hatinya sangat terluka. Shen Youchu tampak sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti Bei Yuntao bisa membuat seorang CEO wanita memperlakukannya berbeda. Mungkinkah dia bahkan salah menyebutnya saudara laki-laki? Mengapa saudara menantu itu menganggapnya sebagai adik kandung? Dengan waspada menatap pintu, lalu menurunkan suaranya, mengatakan, karena kakak laki-lakinya yang sudah meninggal dulu pernah menjadi cinta pertama adik perempuan saya. Apa? Langsung mengerti. Di matanya muncul kilatan kemarahan. Baiklah, kamu, Yuntao, aku benar-benar buta. Di ruang tamu, tiba-tiba hatimu merasakan sesuatu. Menghitung dengan jari, bagaimana nasib cintaku masih bertambah 2 orang hanya setelah aku berbalik. Sebuah wajah cantik tiba-tiba mendekat dengan cepat dan membawa sedikit rasa manis. Dalam sekejap, tanda malu muncul di wajahmu. Pandanganmu terfokus pada Bai Yao Yao. Sudut bibirnya melengkung menampilkan senyum yang samar, seolah bingung dengan rencanamu. Bai Yao Yao terlihat panik, namun ia segera tenang, menampilkan senyuman tak bersalah. Bagaimana bisa jelas bahwa dia adalah kakak Youchu? Dia memang suka kakak MU. Setelah selesai bicara, dia juga sengaja mengangkat kepalanya menatap langit, menunjukkan ekspresi bahwa ini bukan urusannya. Melihat penampilan itu, senyum di sudut bibirmu semakin dalam. Membalik kepala menatap Shen Youchu, hanya melihat wajahnya memerah. Aku mengetuk kepala dengan lembut. Yao Yao tidak salah. Ya, aku memang suka ketika MU, kakak. Selesai mendengarkan, dan hatimu jadi jelas. Kau hanya mengucapkan, jangan biarkan Yao Yao, gadis gila ini, memengaruhi kamu. Kamu tetap saja pacar Yuntao. Hari ini, semuanya cuma kekacauan di dalam perut kita. Di samping, Bai Yao Yao, Bai tampak kesal padamu. Pria anjing itu masih di sini pura-pura terkejut. Namun Shen Youchu sudah terburu-buru. Dia segera melangkah 1 langkah ke depan. Bro MU, aku benar-benar menyukai kamu sejak kecil. Tapi aku tertipu oleh kata-kata manis Bei Yuntao. Aku paling saja pernah memegang tangannya. Tidak ada yang lain. Kamu menghela napas ringan. Xiao Chu, kamu seharusnya tahu aku sudah menikah. Aku tidak peduli. Shen Youchu berkata dengan antusias. Saudari menantu kini terhuyung-huyung karena Bei Yuntao memujuknya. Secara ketat, ini semua sudah dianggap perselingkuhan emosional. Mendengar kata-kata itu, hatimu berdentang seketika. Jika dikatakan bahwa Bai Ningbing tidak memiliki pikiran tentang adik laki-laki itu, bahkan jika kamu dibunuh pun, kamu tetap tidak akan percaya. Bagaimana dengan yang disebut perselingkuhan emosional? Bisa dibilang ini masalah. Orang cenderung berselingkuh karena kebanyakan melakukannya karena kesepian. Meskipun sedikit malas dan menganggur. Namun semua makanan dan minuman saudara perempuanku sepenuhnya diurus olehmu. Sampai di bidang itu juga Bai Ningbing tidak bisa memuaskan. Kamu berani bertaruh 5 miliar pada Bai Ningchu secara fisik. Tidak mungkin latar belakangnya lebih unggul daripada faktor mental lainnya. Seperti cinta lama yang sudah tiada. Sebagai paling banyak hanya sekadar kenangan. Mengingat sini, Xiao Chu tertawa ringan. Jadi, apakah ini dianggap perselingkuhan fisik? Shen Youchu tiba-tiba memerah wajahnya. Aku dan Bei Yuntao belum menikah. Tidak ada bahkan tindakan intim. Mungkin hanya pasangan sebutan saja. Di sisi lain, Bei Yuntao bingung dan sakit hati. Sungguh hampir gila. Tidak bisa memahaminya. Mengapa Shen Youchu tiba-tiba berkhianat? Apakah ini kesalahan saya karena terlalu dekat dengan Bai Ningbing? Saat memikirkan Bai Ning, matanya Bing Bei Yuntao langsung memanas. Itu adalah CEO wanita dari grup terkemuka di dalam negeri dengan tubuh yang menggoda. Wajahnya bahkan begitu cantik seperti peri turun bumi. Aura keanggunannya yang memukau membuat hasratnya untuk menaklukkan meledak. Bai Myuge, seseorang yang belum menyelesaikan sekolah menengah atas. Bagaimana dia bisa memiliki peran seperti itu? Meskipun ia salah mengira wanita cantik ini sebagai yang terbaik, hanya dengan menemani elit berbakat seperti dia saja yang tepat. Star Night Group hanya bisa berkembang lebih baik jika berada di tangan Yuntao, maka dapat berkembang lebih baik dan menciptakan kejayaan baru. Mengingat hal itu,
Byun Tao semakin memperkuat tekadnya terhadap Bai Ningbing. Dia sudah memutuskan, Shen Youchu juga harus menjadi miliknya. Selama Shen Youchu datang kembali secara sukarela, menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Namun, dia tidak dapat menolak untuk menunjukkan belas kasih dan memaafkannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menelepon nomor telepon Bai Ningbin, ingin memulai serangan terlebih dahulu, mengambil alih hak inisiatif. Namun di ujung telepon tetap tidak ada siapapun yang menjawab. Byun Tao menekan tombol reply dengan tak puas. Suara ding-ding itu, setiap denting terasa seperti palu memukul hatinya. Namun hasilnya tetap tidak ada yang menerima. Mendengar hatinya perlahan tenggelam. Namun sang CEO yang mulia, bagaimana mungkin tidak menjawab telepon? Apa yang salah dengannya? Kamu melirik panggilan masuk di ponselmu. Senyum dingin muncul di sudut bibirmu. Orang ini marah. Ketika berangkat di pagi hari, kamu tak segan membawa ponsel Bai Ningbin. Setelah sang istri begitu keras bekerja, ia sedang beristirahat. Tidak mungkin terganggu oleh urusan sepele seperti ini. Kamu menguap, dia memeriksa jam, melihat waktunya. Masih pagi, dia akan tidur sejenak. Setelah bangun, kemudian dia meminta sepupu perempuan menjemput adiknya ke sini untuk makan. Di dalam kamar, Shen Youchu, dengan suara lembut dan penuh pemikiran, bertanya, Yao Yao, apakah kamu juga menyukai kakak? Bai Yao Yao terdiam, jujur, tersenyum dengan tenang. Suka kok, suami saudara perempuan saya adalah penyelamat hidupku. Aku sudah memutuskan untuk memilihnya di dunia ini. Shen Youchu sedikit ragu bertanya, jadi, kenapa kamu tetap mendorongku untuk mengungkapkan perasaan kepada? Yao Yao tersenyum anggun. Di sekitar pria yang hebat, tidak pernah kekurangan wanita cantik. Apalagi kita tidak akan menikah dengan suami saudara perempuan. Bukankah cukup tinggal bersamanya sebagai adik perempuan? Saudari yang paling penting, dia tidak akan bercerai dengannya. Dia bersedia mengorbankan dunia untuk keluarga Bai. Bukankah ini akan memicu gosip? Wang masih sedikit khawatir. Bai Yao Yao mengangkat alisnya. Tidak setuju. Di hadapan kekuatan dan kekayaan absolut, bicara kosong tidak seharusnya disebutkan. Hanya iri saja. Bisa memiliki 3 cantik tingkat atas sekaligus. Ini adalah kenikmatan level raja. Aku juga tidak bisa menahan rasa iri padanya sampai mati. Shen Youchu tidak dapat menahan kekaguman terhadap jalur pikirannya yang unik. Semua ini dia pelajari dari siapa? Saat itulah Bai Yao Yao tiba-tiba berkata, angin berputar, cepat beritahu aku mengenai orang sini seperti Byun Tao. Bagaimana dia dulu berhasil menipu kamu? Cantik ini, aku mau belajar. Shen Youchu hanya bisa tersenyum dengan rasa putus asa. Ceritakan bagaimana dia kenal dengan Byun Tao, dan juga pengikutnya yang berlangsung setengah tahun. Ia menjelaskannya secara rinci. Bai Yao Yao menggerakkan sudut bibirnya. Berusaha semalam, bajingan itu juga orang yang selalu menuruti. Namun dia tetap orang yang mengubah sikap saat tidak berhasil. Untungnya kamu tidak benar-benar menyerahkan dirimu kepadanya. Waktu terus mengalir. 1 menit demi detik. Kamu hanya merasakan hidung gatal dan menyentuh dinding. Siu-siu di bahu dengan wajah terpesona. Oh Tuhan, senyum manismu sendiri benar-benar memikat. Bai Yao Yao, wajahmu yang merah muda dan imut membuatku kesal. Aku tidak sebaik yang kamu bilang. Hanya harus meledak. Kamu berdiri, meregangkan tubuh dan mengayun-ayunkan. Pergi ajukan kakakmu datang makan. Saya bersama Youchu menyiapkan masakan. Berikan kalian kesempatan mencoba hewan khas desa kami. Shen Youchu juga dengan lembut mengatakan, iya, bawa saudara iparmu datang dan coba masakan rumahan kami. Matanya langsung bersinar. Baiklah, baiklah, aku segera pergi. Baru saja dia pergi. Belum lama, berapa menit lagi yang kamu rencanakan? Suara telepon yang nyaring mendadak menarik kami kembali. Secara naluriah, kamu kira lagi ada panggilan dari Green Tea Spirit. Tapi ketika kamu mengambil ponsel White Ningsbing dan melihat, kamu menemukan bahwa tidak ada bunyi. Itu sebenarnya hanya satu kebenaran saja. Dengan beberapa langkah kamu masuk ke kamar tidur. Pandanganmu tepat menargetkan ponsel pink itu. Kamu tertawa kecil lalu mengambil. Ponselnya tidak bunyi, dan langsung menekan tombol terima di sebelah kanan. Di mana kamu sekarang? Suara Byun Tao terdengar seperti tangisan. Peristiwa hari ini, salahku. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Aku berjanji kali ini tidak akan mengulanginya lagi. Kamu menekan tenggorokannya dan berbicara dengan nada yang aneh. Bukankah ini bukan adik kita Yun Tao? Bagaimana bisa hari ini melakukan apapun kejahatan yang dahsyat? Hanya saja menjadi seperti ini. Sementara itu, orang yang jujur, Byun Tao, terjebak di ruang rawat inap rumah sakit. Perasaannya sangat buruk. Hari ini dia benar-benar seperti dewa jatuh. Saat keluar, ia jatuh dan patah tulang. Awalnya ingin menelepon Shen Youchu untuk meminta penghiburan, namun yang menjawab ternyata adalah Myuge. Bajingan ini, ia menahan rasa sakit hebat di tubuhnya, menjerit ke arah ponsel. Myuge, kamu menaruh kemana? Kamu tertawa ringan lalu menangis dengan sindiran. Aku bilang, adik, pacarmu memang terlalu gagal. Ya, bahkan saat pacarmu ingin pindah, dia tidak tahu tentang bagajinya. Tapi aku, kakak ini, yang bantu memindahkan. Kamu bilang, bagaimana harus berterima kasih padaku? Byun Tao mendengar kalimat ini. Dia marah sampai napasnya berapi-api. Aku berterima kasih kepada seluruh keluargamu. Kamu bawa sang pemimpin muda kemana? Kamu tertawa geli. Adikku, kenapa kamu masih memaki? Ayah dan ibumu bekerja keras membesarkanmu, agar kamu jadi tidak beradab seperti ini. Menggigit orang di mana-mana. TSK, sungguh tumor sosial, membuang sia-sia identitas mahasiswa kamu. Tidak punya satupun kualitas. Byun Tao marah sampai paru-paru hampir meledak. Bro, berhentilah omong kosong padaku. Cepat beritahu di mana kalian sebenarnya. Tapi kamu benar-benar tidak menganggapnya serius. Dengan santai berkata, tentu saja kami di rumah, kan?
Aku menahannya, malam ini kita siap menghabiskan malam yang menyenangkan bersama. Kamu bajingan, kamu berani mengaum begitu. Tidak hanya membuat kakek yang tidur di tempat tidur sebelah terkejut gemetar, juga mengganggu dokter di luar. Perawat, mereka dengan cepat memukul, segera melompat ke arahnya, menahannya erat-erat. Takut dia menjadi gila dan melukai orang. Pasien diduga hampir mengalami serangan rabies. Mempersiapkan sedasi. Lepaskan aku tidak mau disuntik. Byun Tao menatap dengan mata bulatnya yang terbuka lebar. Dia memandangi tangan dokter dengan intens. Jarum suntik ukuran sangat besar itu membuatnya gemetar seluruh tubuh. Dokter mengangkat jarum tanpa ekspresi. Dengan suara dingin, dia berkata, bawanya terbalik kepadaku. Petugas keamanan dan perawat bergerak cepat. Dalam sekejap mereka menusukkannya. Janganlah, aku benar-benar tidak punya rabies. Byun Tao terkejut. Seluruh tubuhnya bergetar sambil meneteskan serbuk gandum. Kedua tangan memegang erat kertas saringan. Namun dokter tidak mengangkat mata sedikit pun. Dia mengangkat jarum suntik setinggi-tingginya lalu menusukkannya dengan cepat. Hanya terdengar suara, puch. Byun Tao menjerit seperti pemotongan babi. Sementara di sini kamu berbaring di tempat tidur. Tertawa terbahak-bahak. Kamu hampir terpeleset keluar. Suara babi dari pemuda itu cukup unik. Ya, Chen Youchu yang baru saja pulang belanja melihat adegan ini dengan sedikit rasa penasaran dan bertanya, MUGG, kenapa kamu tertawa? Betapa senangnya. Kamu bersihkan tenggorokannya. Menahan tawa sambil berkata, anak laki-laki Bi Yun Tao masuk rumah sakit. Dengar katanya digigit anjing. Saat ini, ternyata Chen Youchu setelah mendengarnya tanpa acuh tak acuh. Dia mengerutkan bibirnya. Pasti layak bagi tubuhnya yang masih muda. Begitulah saja. Kelinci liar bilang, kalau serangannya terjadi, serangan itu memang terjadi. Kamu memanjakan dia sambil menepuk-nepuk kepalanya. Ayo kita berdua masak. Di dapur penuh dengan tawa dan riuh gembira. Suasana terasa santai dan ceria. Sesekali ia membuat lelucon kecil. Membuat jarak antara kita menjadi lebih rapat dengan cepat. Kamu menggoreng daging panggang merah dalam wajan dengan mahir. Ekspresi fokus dan wajah samping yang tampan. Secara tiba-tiba menarik perhatian Shen Youchu yang sedang mencuci sayur. Sehingga dia terpaksa mematikan api di tangannya. Menatapmu dengan tatapan kosong. Merasakan tatapannya. Kamu memutar kepala. Mata kamu tepat bertepatan dengannya. Saat mata kalian saling menatap, di udara tampaknya muncul rasa yang lembut. Menunduk malu. Lanjut mengerjakan urusan di tangannya. Tapi hatinya berdebar-debar. Tidak bisa menenangkannya. Perasaan yang sulit dijelaskan itu berkembang liar di dalam hati. Membuatnya merasa bingung. Sementara itu, Bai Ningbing baru saja melangkah masuk ke dalam rumah. Terkejut saja dengan pemandangan di depannya. Dekorasi sederhana namun tetap berkelas. Penyusunan furniturnya sangat teratur. Setiap detail memancarkan rasa desain yang cermat. Namun ketika pandangan menitik pada beberapa detail, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di dalam hati. Tampak seperti khusus disiapkan untuk seorang wanita. Tampaknya seperti sebuah tempat mewah untuk menyimpan seorang wanita. Menyelinap keluar dari dapur, menyapa dengan senyum. Cepat datang, bantu angkat piring. Kenapa cuma berdiri? Bodoh. Ba Yao Yao melompat-lompat berlari untuk mengambil piring. Dia juga ingin dengan tangan kecilnya mencuri sepotong iga, memakannya, mencuci tangannya, lalu menatapmu satu kali sebelum menyerahkannya. Setelah 5 menit di meja makan, keluarga menikmati hidangan dengan penuh kebahagiaan. Melihatmu antusias memberikan hidangan kepada Shen Youchu dan Ba Yao Yao. Di dalam hatinya, Ba Ningbing merasakan tarikan mendadak. Mengapa ia harus membagikan cintanya yang hanya milik dirinya kepada wanita lain? Dia tidak puas, membuka mulut dengan dingin. Sayang, perhatiin ya, membuatmu terlihat bingung. Apa dampaknya ketika kembali di rumah sendiri? Apa pengaruhnya? Jia Bai Ningbing menangkap inti masalah. Pertanyaan yang mengejutkan. Kamu bilang ini rumah. Kamu masih mau tinggal di sini? Ya, di sini dekat perusahaan. Pergi bekerja. Tidak perlu mengemudi mobil sekalipun. Sangat praktis. Kamu menjawab seolah-olah itu wajar. Putih menetes, membeku menjadi es, lalu berdiri sambil memukul meja. Bagaimana begitu? Kalian yang jomblo, jangan lupa, kamu sudah menikah. Kamu bersama Bai Yun Tao di kantor. Pria atau wanita yang hanya diam sudah 2 jam. Aku sudah mengingatkanmu. Apakah kamu memperhatikan pengaruhnya? Jangan lupa, kamu juga orang yang punya suami. Tubuh hampir menolak. Mata. Kami sedang membicarakan pekerjaan. Aku juga, demi pekerjaan, membuat wajahnya memerah. Tanpa pikir, ia berteriak keluar. Jadi, apa yang telah kamu lakukan untuk perusahaan? Kamu memang orang yang bergantung pada orang lain. Namun, baru saja mengucapinya, ia langsung menyesal. Sementara yang sedang makan juga menghentikan tusuknya. Dengan wajah tak percaya, ia menatapnya. Di samping itu, memandangmu dengan mata yang dingin seperti es. Suaranya penuh dengan niat pembunuhan. Kamu punya jenis. Ulangi sekali lagi. Sebelum kata-kata selesai, sumpit di tangan kanan saya tiba-tiba terjerat oleh cahaya petir ungu. Segera berubah menjadi abu yang melayang. Adegan menakutkan itu membuat semua orang di tempat tersebut menarik napas dingin bersamaan. Suami, saya tidak bermaksud begitu. Suara Bai Ningbing bergetar dengan nada menangis. Seluruh tubuhnya gemetar. Kamu mengerak dingin sekali. Catatlah itu untukku. Perusahaan Xingye bisa mencapai hari ini berkat saya. Aku bisa menempatkanmu di posisi CEO. Dan aku juga bisa menarikmu turun. Pertama, uruslah dirimu sendiri. Jangan benar-benar memandangku sebagai sampah. Aku tidak tertarik untuk memanjakanmu. Sudah sepenuhnya putus. Kamu buru-buru memegang tanganku. Cahaya air mata bersinar di antara rambut cantik. Sayang, maafkan aku. Tolonglah maafkan aku kali ini. Ya, dan melihat situasi. Cepatlah keluar.
supaya semuanya terselesaikan. Saudara keponakan, jangan marah lagi. Saudaraku itu otak babi. Dia berbicara tanpa berpikir. Jangan bersengketa dengannya. Saudara MU, hari ini hari yang bagus. Jangan cepat marah, supaya tidak mengganggu suasana menikmati makanan. Iya. Makan makanan lezat dapat menghilangkan semua ketidaknyamanan. Kamu menekan kemarahan. Menghela napas. Hari ini, kejadian ini sudah dianggap selesai. Tapi jika ada lagi, kamu sebagai presiden jangan melakukannya. Jangan lupa, aku yang sebenarnya adalah pengawas perusahaan. Mengangguk. Segera memastikan, aku janji tidak akan membuatmu marah lagi. Selama kamu tidak marah, sudah cukup. Bai Ningbing dan Bai Yao masih baru pertama kali melihatmu marah. Ternyata bahkan mereka juga bisa memanggil petir. Untungnya mereka menyadari kehebatanmu. Cukup diusik sedikit, sudah tidak ada masalah. Sedangkan Shen Youchu memang mengetahuinya. MU belajar kungfu sejak kecil di kuil Tao. Namun dia tidak menyangka sama sekali. Ternyata MU bahkan bisa memanggil petir sekalipun. Sungguh menakjubkan. Makan malam itu berakhir dalam suasana canggung di jalan pulang. Di kursi samping, Bai Ningbing merasa sangat cemas. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan dengan suara pelan bertanya, "Sayang, apakah ponselku ada di sana?" Kamu meliriknya sekali. "Ya, aku tidak sengaja mengambil yang salah. Saudara Yun Tao itu menelepon hari ini. Sepertinya dia masuk rumah sakit." "Apa?" Wajah Bai Ningbing berubah putih dalam sekejap. "Yun Tao, ada apa dengan dia? Dia baik-baik saja. Bagaimana bisa masuk rumah sakit? Kamu tidak peduli?" Menggelengkan bahu. "Siapa yang tahu?" Di telepon dikatakan. "Sepertinya aku digigit anjing." Rabies terdengar cukup serius. Mendengar itu, Bai Ningbing tergesa-gesa seperti semut di atas panci panas. Juga tidak punya waktu untuk hal lain. "Aku ingin pergi ke rumah sakit menemui suaminya. Bawa aku satu kali saja." Bai Ningbing dikeluarkan dari mobil olehmu. "Kamu memang menganggapku seperti sopir keluarga kamu." Kebiasaannya penuh dengan masalah bau. Bai Ningxi berdenyut dingin di tempatnya, menampar tanah. Dia menjerit ke lampu mobil yang pergi. Namun mobil itu tidak berhenti sama sekali. Segera hilang di malam hari. Wajah Bai Ningxi menjadi merah menyala. Ia mengambil cadangan dari tasnya. Teleponnya dengan cepat menekan rangkaian nomor dan menelepon Bai Yun Tao. Namun suara mekanik dingin di telepon membuatnya semakin marah. Kota Jiang begitu besar. Rumah sakit tidak mencapai 100, hanya sekitar 80. Siapa yang tahu Yun Tao berada di rumah sakit mana? Setelah kamu kembali ke rumah, sampaikan salam kepada San Qingdao. Setelah menyalakan 3 batang dupa, dia duduk di sofa ruang tamu dan menutup mata untuk bersantai. Bai Yao mendekat ke samping. Dia bertanya pelan, "Saudara ipar, kamu juga memanggilku Daofa?" "Baik tidak." Kamu duduk tegak, menggelengkan kepalanya. "Tidak beres. Kualifikasimu tidak bagus. Ternyata semua bakatnya terlihat di wajahmu." Bai mengerut bibirnya tak senang. "Kamu bahkan belum sampai. Bagaimana bisa kau bilang kualifikasiku buruk? Kecantikanku memang alami. Siapa tahu bakatku juga sangat jarang." Kamu mengacungkan tangan, mengajarkanmu sedikit bela diri. "Keterampilanmu belum cukup. Jadi tidak perlu berharap. Di mana sekarang ada begitu banyak makhluk gaib. Perusahaan kebersihan saya sudah beroperasi begitu lama. Siapa yang pernah datang ke pintu Anda? Setiap kali saya memikirkan perusahaan pengusir hantu itu. Sejak saat itu belum ada satupun pesanan bisnis. Anda pasti sangat menyesal. Pada saat itu, mata Anda bahkan tidak berkedip. Anda mengusir semua hantu itu. Sekarang memikirkan kembali, jika tetap menyimpannya, bisakah mereka masih menghasilkan pendapatan bagi perusahaan? Tidak ada pilihan. Hanya bisa mengubah wajah perusahaan menjadi sebuah kota pijat kaki. Tapi begitu juga cukup baik. Tiba-tiba ketika punya waktu kosong, saya suka memanjakan kaki. Itu juga menjadi sebuah kenikmatan yang menyenangkan." Bai Yao mengerak dingin. "HMP, perbuatanmu apa? Aku masih tidak mengerti." "Buka sebuah pusat pijat kaki. Ternyata merekrut beberapa gadis cantik untuk melayanimu. Saudaraku masih tertipu olehmu." Kamu tersenyum geli. "Tak peduli akan rasa malu saya. 10 tahun praktik Tao. Ini akhirnya memiliki kekayaan keluarga berlimpah. Masih tidak dapat menikmatinya." Mulut kecil putih. "Yidu, kamu ingin pijat? Aku juga bisa belajar. Pergi saja." Bai Yao langsung tidak senang ketika mendengar. Tiba-tiba berdiri dan menegangkan tubuhnya. "Aku sudah dewasa sejak lama, sudah menjadi orang dewasa." Pandanganmu menelusuri dari bawah ke atas sejenak, menikmati sambil memuji. "Memang sudah dewasa." HMPH, dah silang, malu dan mengeluh manja. "Pergi, suami saudara akan membawamu melihat pengalaman." Sambil berkata, kamu menarik tangan. Kemudian kalian menuju kota pijat kakinya. "Hari ini aku mau lihat seberapa banyak yang tersembunyi di kota pijat kakinya." Rubah licik. Untung saja pada saat itu, Bai Ningbing baru kembali ke pintu rumah, melihat kalian berdua akan keluar. Dia pun bertanya dengan bingung, "Sayang, kamu berdua mau pergi kemana?" Sambil menunggu kamu bicara, Bai Yao pun langsung mulai bicara. "Suami saudaranya bilang dia akan membawaku ke kota pijat kaki untuk mencuci kaki." Kamu menatapnya sekali, penuh ketidakberdayaan. "Kau? Si pemberontak kecil, bagaimana kau bisa begitu cepat menjualku?" Saat mendengar ekspresi wajah Bai Ningbing di kota pijat kaki, tiba-tiba terpuruk, menggigit gigi, dia bertanya, "Kamu ternyata ingin membawa setimu sendiri ke kota pijat kaki? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Melihat situasinya tidak baik, kamu segera menjelaskan, "Istri, kamu jangan salah paham. Kota pijat kaki itu adalah Jiangcheng. Pelayanan pertama super bagus." "Iya, resmi. Itulah tempat yang terkenal dengan banyak wanita cantik dan minuman lezat. Tekniknya luar biasa." "Apakah itu yang dikenal dengan banyak wanita cantik dan minuman lezat? Teknik luar biasa? Harga rendah persis." Suara Bai Ningbing penuh keraguan. "Betul, itu istri tempat itu. Bagaimana kau mengetahuinya?" Kamu menatapnya dengan wajah terkejut. Wajah Bai Ningbing menjadi merah seketika. "Saat aku ragu-ragu dan membuka mulut,
Sebenarnya aku juga pernah pergi ke sana. Tidak dapat dipungkiri, teknologinya di sana memang luar biasa. Tunggu sebentar, tidak beres. Toko pijat kaki yang resmi tidak akan menggunakan nama seperti ini. Pandangan mata White Ningbing terfokus pada kamu. Suamiku, toko pijat kaki itu pasti milikmu. Kan, itu memang dia yang membuka. Dia bahkan mengunjungi dan melaporkannya setiap hari. Bai Yao Yao langsung menjawab. Bai Ningbing tertawa. Wah, memang hebat. Istriku bekerja keras di kantor sampai kelelahan. Kamu, selaku ketua komite pengawas, tidak hanya absen, namun sekaligus membuka pusat pijat kaki tanpa sepengetahuan saya. Mungkin karena layanan saya kurang memadai, atau karena penampilan saya dan Bai Yao Yao masih tidak sebanding dengan para wanita cantik di luar sana. Saat kamu mendengarnya, segera menirukan wajah penuh kekecewaan. Bukankah itu istri saya? Semua pikirannya terfokus pada pekerjaan dan aktivitas. Saudara-saudara laki-laki, suamiku tinggal sendirian di rumah, menjaga ruang kosong, jadi tidak bisa keluar untuk bersantai. Ban Ningbing setelah mendengarnya, menggigit bibirnya, nada bicara menjadi lebih lembut. Jadi kamu juga tak boleh buka toko tanpa berteriak. Aku juga lelah bekerja, juga ingin bersantai sebentar. Itu tepat? Kita pergi bersantai bersama-sama. Saat matamu bersinar, kamu langsung tahu bahwa istrimu sudah makan. Dengan memanfaatkan momentum ini, dia menarik tangannya dan menuju lift. Bai Ningbing tampak tak berucap. Dia jelas ingin kamu lebih memperhatikan dia. Bagaimana dengan hanya beberapa kalimat? Semuanya berubah menjadi pergi bersama ke kota pijat kaki. Li Bai Yao tidak bisa menahan terkejut dan berkata, "Wah, teknik ini memang luar biasa. Saya merasa nyaman dan ingin datang tiap hari." Bai Ningbing pun sepenuhnya merasakannya. Sungguh terasa seluruh otot dan tulang tubuh terbuka lebar, seolah-olah seluruh tubuh menjadi hidup lagi. Saat itulah, teknisi yang sedang memijat kaki Anda tersenyum dan berbicara. "Pemilik, Anda akhirnya datang. Belakangan ini bisnis di toko sangat ramai. Kinerja penjualan melampaui batas. Apakah menurut Anda sudah waktunya memberi kami sedikit tunjangan?" Anda melambaikan tangan besar. "Memang sudah sangat melelahkan. Beberapa hari lagi saya akan mengatur sebuah acara. Semua toko bersama pergi ke pantai untuk kegiatan team building. Sekarang dulu pergi ke urusan bisnis dan bawa semuanya ke sini. Hari ini bos wanita kalian juga di sini bersama beberapa orang mencicipi lafite." Dalam sekejap, setelah setengah botol wine, Anda, Bai Ningbing, tampak sedikit mabuk dan bersandar di pundak saya. Tersenyum manis. "Sayang, aku benar-benar mengidolakanmu. Bagaimana kalau kamu, sebagai presiden perusahaan, datang dan aku di rumah menjadi istri kecil yang bisa memasak untukmu?" Kamu mengangguk dengan lembut. Kamu melambaikan tangan dan memintanya untuk pergi terlebih dahulu. "Aku bahkan belum pernah masuk perguruan tinggi. Aku tidak mengerti operasi perusahaan. Tapi percayakan padaku, kamu ingin agar New Moon Group bangkrut di tempatnya. Tapi aku benar-benar lelah." Nada Ban Ningbing penuh makna manja. "Apa yang sedang dilakukan oleh wakil presidenmu? Caranya makan, bicara tentang kerjasama. Hal-hal buruk itu, serahkan saja kepadanya. Bukankah ini tidak terlalu bagus? Mall itu juga menempati begitu banyak lantai. Murah, juga harus diberi tekanan lebih. Lebih baik memaksa dia kelelahan sampai mati." Mengangkat kepalanya. "Kamu tahu dia tergoda uang namun tetap tak bergerak. Kamu mengeluarkan hembusan dingin. Tunggu sampai dia tidak lagi berguna. Kemudian kirimkan dia sendiri ke dalam. Ini disebut pemanfaatan sampah. Itu juga dikatakan, setidaknya kekuasaan keuangan perusahaan ada di tanganmu. Sampai aku menggunakan uang, harus melapor kepadamu terlebih dahulu." Hehe, tersenyum. "Saudara ipar, kepala pengawas ini lebih unggul dibandingkan kakak perempuan. Kamu, CEO ini kehilangan otoritasnya berlebihan. Bukankah begitu? Dalam hal ini, semua orang, termasuk Linba, harus setuju dengan suara lembutnya." Saat itulah, suara ponsel tiba-tiba berbunyi. Kamu mengambilnya dan melihat. Saya mengacungkan telepon saudara Yun Tao kepada Ban Ningbing. Ban Ningbing langsung terkejut. Dia segera mengambil ponsel dan menekan tombol jawab. "Ningbing-ji, kamu di mana? Aku sangat sakit." Di ujung telepon terdengar suara Bei Yun Tao dengan suara menangis. Wajah Ban Ningbing tiba-tiba berubah. Dia bertanya dengan cemas, "Yun Tao, kamu sekarang berada di rumah sakit mana?" Suara Bei Yun Tao terdengar tercekik. "Hari ini saya keluar rumah dan jatuh, patah tulang, dan juga diberi suntikan jumbo. Saya hampir berpikir tidak akan pernah melihatmu lagi." "Ningbing, kakak, saya benar-benar takut." Bai Ningbing jelas terkejut oleh penampilannya. Segera menenangkan. "Baiklah, aku akan segera sampai. Kamu sudah selesai mendengarkan di samping. Aku hampir muntah karena makan malam tadi." Bahkan para pria tua dan wanita tertawa kecil. Di samping, Bai Yao Yao juga berbisik tentang menantunya. "Lihat, orang yang sombong itu pasti bukan Eunus terakhir di abad ke-21. Kalimat ini hampir membuatmu berseru." Mengendalikan tawa, dia menjawab dengan suara pelan. "Mungkin memang begitu. Tapi setiap kali seseorang adalah seorang pria, di dalam dirinya seharusnya ada sedikit ketegasan. Kecuali dia adalah tipe manis seperti permen yang sangat manis." Bai Yao Yao langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian segera membantah omong kosong itu. Sungguh memakan satu persatu demi menyenangkan liang-liang pada gerakannya. Hahaha. Keduanya benar-benar tidak bisa menahan diri. Di tempat itu mereka meledak tertawa, dan mata Bai Ningbing penuh dengan tanda tanya. Sekarang mereka saling mengusap satu sama lain. Akhirnya terhenti pada jarak dekat mereka. "Kalian berdua begitu dekat?" Bai Yao Yao mengangkat sudut mulutnya dengan senyum nakal. "Berbincang rahasia saja. Kakak laki-lakinya masih menunggu. Cepat pergi ke rumah sakit dan memeluk. Jika tidak menunggu sampai dia sembuh, maka tidak akan ada kesempatan untuk menghiburnya." Kata itu langsung memicu kemarahan Bai Ningbing. "Kamu mau bersikap sarkastik? Dia memang juga kakakmu." "Berhenti." Bai Yao Yao menunjukkan gerakan pos. "Aku tidak mau jadi anak perempuan. Selama kakak punya menantu perempuan,
Sudah cukup, jadi hanya kakakmu dengan IQ sepertimu yang pantas bagi orang jenis itu. Bai Nings bersikap dingin, bergetar seluruh tubuhnya, baru hendak memulai marah. Aku tercekik kembali karena satu kalimatmu. Apa yang dikatakan Yao Yao memang benar. Cepat pergi saja, jika tidak, ketika adikmu sembuh, dia tak akan ada yang bisa dipujuk lagi. Bai Ningbing hampir tidak percaya telinganya. Suamiku, kamu juga membantu berbicara untuknya, karena dia adalah selimut hangat yang dekat dengan sepupu laki-lakinya. Bai Yao Yao berkata, seperti seekor koala yang tergantung di lehermu. Tertawa puas, dia langsung menekan amarah Bai Ningbing. Suaranya sedikit turun. Suami, aku dulu pergi ke rumah sakit untuk melihat Yuntao. Tapi kau tampak sangat lapang hati. Sambil tersenyum, pergilah dengan tangan kosong. Pergi saja, tidak masalah kalau besok tidak kembali. Bai Ningbing mendengar kata-kata itu. Wajahnya tiba-tiba pucat. Bagaimana bisa begitu? Besok, tapi hari peringatan pernikahan kita. Namun kau seolah tidak peduli sedikit pun. Masih tetap tenang dan santai. Tidak apa-apa, asalkan Yao Yao dan Xiao Chu menemani saya. Sudah cukup. Selain itu, di kota pijat kaki ini, ada lebih dari 1000 wanita cantik yang dapat menemani saya merayakan hari peringatan. Kamu tetap tenang saja. Pergi menjaga adik baikmu. Setelah semua, mereka adalah teman dan keluarga terkasihmu. Mendengar kata ini, perasaan cemas di hati Bai Ningbing semakin berat. Saat matanya bergerak, dia menjerit dengan marah. Jangan omong kosong. Cinta gila apa? Teman dan keluarga. Orang yang saya cintai. Dari awal sampai akhir hanya kamu. Hari peringatan pernikahan kami. Kamu malah mengajak Yao Yao dan Shen Youchu menemani kamu. Kau memandangku apa? Bagaimana perasaanmu? Kamu menanyakan balik. Bai Ningbing hampir menangis karena panik. Melihat tatapanmu yang acuh tak acuh. Dan gerakmu yang akrab dengan adik perempuan. Hati terasa seperti ditusuk tajam. Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Ah, istri. Kamu begitu cantik, bagaimana aku bisa tidak mencintaimu? Bukankah kamu mau mencari saudara baikmu? Cepatlah pergi. Kalau nunda lagi, orangnya memang sudah keluar. Kamu tersenyum lebar dan berkata, ternyata kamu cukup keras ketika menggeram. Oke, jangan menyesal. Setelah ganti pakaian, dia bahkan tidak menoleh, meninggalkan kota pijat kaki, langsung menuju rumah sakit. Wanita, kamu mengeluarkan tawa dingin. Saudara laki-laki, apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Bai Yao Yao sambil memegang bahu. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalau bilang aku benar-benar tidak peduli, itu akan menjadi kebohongan. Setelah semua, ini memang pernikahan. Namun setengah pikirannya terfokus pada pria itu yang terlalu feminin. Aku bilang berlebihan, hanya akan berbalik menjadi kebalikan. Bercengkeram tidak ada gunanya, hanya membuat semuanya lebih buruk. Aku tidak akan bertengkar. Aku terlihat besar hati. Lihat. Ini sudah membuatnya panik. Sebenarnya tadi aku lihat lingkaran mata dia sudah merah. Bai Yao Yao tertawa dengan bangga. Bagaimana? Keterampilan pijatku masih cukup baik. Jari-jari yang menyegarkan hanya sedikit saja digunakan. Arahkan ke bahu. Kemudian tekanannya sedikit lebih besar. Di sisi lain, di rumah sakit, Bai Bing menemukan penyakit mata biun. Pang Yibao menolak dan membuka pintu. Yuntao, apa yang terjadi padamu? Ning Bingjie, kamu sudah datang. Yuntao yang bersemangat ingin berbalik, namun gerakannya terlalu besar, menyentuh tempat yang pernah ditusuk oleh jarum raksasa. Sakitnya membuatnya menghela napas dingin. Aku hanya bisa berbaring dengan tenang dan kembali. Bagaimana kamu bisa terkena rabies? Bai Ningbing tetap tidak berani melangkah ke depan. Takut dia tiba-tiba menjadi gila dan menggigit orang. Yuntao sangat merasa dirugikan. Aku tidak punya rabies. Aku hanya jatuh dan patah tulang. Hasilnya? Dokter biasa itu berkata, dia langsung memberikan suntikan besar kepadaku. Jika semua sudah terdiagnosis, kamu sudah terkena rabies, kamu masih berani berbohong? Amarahnya Bai Ningbing langsung memuncak. Dia mengira Bai Yuntao saat ini seharusnya lebih jernih, namun tidak pasti kapan ia akan tiba-tiba menyerang. Hanya dapat duduk dari jauh. Mereka berbincang-bincang secara acak, tapi keduanya tidak menyadari bahwa di luar pintu ada sepasang mata yang diam-diam mengintip ke arah mereka. Kamu baru saja keluar bersama Bai Yao Yao dari pusat pijat. Ponselmu. Panggilan tiba-tiba berbunyi. Bos, boleh saya masuk lewat dan beri dia suntikan lagi? Jumbo, kamu langsung senang. Tentu saja bisa. Xiao Bao, poin penting yang kamu catat ketika bertindak. Setelah dia keluar rumah sakit, kemudian masukkan dokter yang disusupi ini ke dalam penjara. Sempurna untuk menambah pahala kamu. Hehe, diterima. Setelah rencana besar selesai, aku mau makan paha ayam. Tidak masalah. Memutuskan telepon. Kamu merasakan suasana malam ini sempurna? Dan di sisimu masih ada seorang cantik sekolah yang menjadi teman. Jika tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, jika masih ada momen indah ini, Yao Yao bersama menantunya akan membawamu bermain sesuatu yang seru. Keesokan harinya pagi hari, dengan wajah penuh ketakutan kembali ke rumah dari rumah sakit. Saat memikirkan dokter yang membawa jarum raksasa itu menembus Bai Yuntao, gambaran tubuhnya bergerak. Dia tak bisa menahan gemetar seluruh tubuh. Suara jeritan yang memecah hati dan paru-paru itu hampir merobohkan telinganya. Menarik tubuhnya yang lelah, masuk ke kamar tidur. Dia melihat kamu tidur seperti babi mati, dengan memakai jaket motor itu. Tampak begitu, tampak saja dia sudah gila di luar. Meneteskan air liur, mengingat sikap dinginmu tadi malam. Hatinya menjadi semakin panas. Marah? Dia melempar tasnya ke atas tempat tidur. Kemudian ia berbalik masuk ke kamar mandi. Saat kamu sedang tidur nyenyak, tiba-tiba kamu merasakan ada sesuatu yang lembut di dadamu. Secara otomatis kamu memeluknya dengan tangan kanan. Lalu kamu kembali terlelap, menunggu sampai jam 3 sore. Juga perlahan terbangun. Saat mata terbuka, sudah saling bertemu. Pandanganmu yang tak terlihat sudah pagi. Sayang, tidak peduli seberapa pagi,
Sudah jam 3 sore. Kamu berbalik dan turun dari tempat tidur. Mulai berpakaian. Mata Bai Ningbing bersinar seketika. Tatapannya terfokus pada otot-ototmu yang jelas garisnya dan 8 otot perut. Chang Rao adalah orang yang setiap hari tidur bersama di samping bantal. Namun tetap tidak bisa menahan diri. Diam-diam menelan satu tegukan air liur sebelum makan siang. Keduanya sekadar menghadap Bai Ningbing. Mereka sedang memikirkan rencana di dalam hati. Hari ini sebenarnya adalah hari peringatan pernikahan mereka dengan MUG. Tidak tahu apa kejutan yang akan dia siapkan. Sementara itu, Bei Yuntao terbangun dalam rasa sakit hebat. Pantatnya terasa sangat menyakitkan. Dia langsung mengutuk dengan keras. Yong Yi berteriak, "Laporkan ke polisi dan tangkapmu." Dia gemetar mengambil ponselnya. Dia langsung menekan 110. "Rekan polisi, aku mau melaporkan." Setelah melepaskan semua amarahku. Baru setelah itu, Bei Yuntao merasa jauh lebih lega. Polisi segera tiba di rumah sakit. Setelah memeriksa rekaman dan memverifikasi situasi, mereka kemudian membawa dokter itu. Penyelidikan lebih lanjut menemukan dokter ini satu mil dengan memanfaatkan posisinya, menangani penyakit kecil seolah-olah penyakit besar, mengumpulkan uang secara ilegal mencapai lebih dari 1 juta. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah dia bahkan begitu kejam sampai memotong organ sehat pasien. Namun, ketika polisi telah mengumpulkan semua bukti dan bersiap membuat keputusan, dia tiba-tiba berteriak seperti gila, "Aku tidak bersalah." Perubahan mendadak ini mengacaukan semua polisi. Tidak akan melakukannya demi keamanan. Polisi memutuskan terlebih dahulu mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk penilaian. Setelah pemeriksaan profesional, hasilnya sudah teridentifikasi. Laporan menunjukkan dokter ini benar-benar sehat secara mental. Tidak ada masalah apapun. Sekarang polisi akhirnya menyadari. Berkelahi setengah hari, dia pura-pura gila dan bodoh supaya bisa lolos dari sanksi hukum. Karena sudah dipastikan bukan gangguan jiwa, langsung dia dimasukkan ke penjara penahanan, menunggu proses pemeriksaan lanjutan. Di sini, kamu sedang sibuk di dapur dengan sosok seperti hantu. Tanpa suara, sosok itu mendekat. Masalah besar sudah selesai. Perkara mendesak sang dokter tak berpengalaman. Saya sudah menyerahkan semua uang kepada polisi. Kamu tersenyum puas ketika menoleh kembali. Kerja bagus. Kamu sudah lelah akhir-akhir ini. Xiao Dao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Menunjukkan 2 gigi taring kecil. Tak perlu repot. Tak perlu repot. Tambah saja, cukup hadiah yang nyata saja. Kamu sudah terhibur. Selain paha ayam, apalagi yang kamu mau? Pulau kecil yang nyata. Menggaruk kepala dengan rasa malu. Kakak besar, saya baru saja meluncurkan karakter Ghost Immortal. Kan? Saya ingin meminta Anda menarik 1 garis. Mendengar itu, alismu segera kerut. Hantu dewata, keluarga dewa melarang hubungan pribadi. Aturan ini kau tidak tahu. Namun aturan langit ini sudah tidak berlaku sejak lama. Kan? Secara resmi sudah dihapus. Tapi sebenarnya aturannya masih ada. Loh, aturan rusak yang diubah oleh Chen Xiang itu membawa kekacauan besar ke dunia fana. Tapi jangan bilang, bisa. Ya, segera beritahu Dabao untuk meninggalkan titik asal makhluk hantu itu. Dia bukan keturunan langsung Kaisar J. Ia juga belum menjadi dewa. Ini berhubungan dengan masa depan keruntuhannya. Mungkin saja bahkan tidak ada kesempatan terlahir kembali sebagai binatang. Apakah ini begitu mematikan? Kamu masih belum segera pergi. Jika terus menunda, akan terbuka. Kamu mengangkat tangan, menamparnya, dan memaksanya kembali ke tanah. Pukul 8 malam tepat. Kamu sudah menyiapkan meja makan yang lezat, sementara Bai Ningbing sedang mempersiapkan diri dengan rapi di kamar. Di cermin, dia mengenakan rok atasan hitam. Dia memakai karet rambut yang kamu beri di kepalanya. Hatinya terasa manis seolah dipenuhi madu. Hari ini memang hari penting. Perusahaan, sekecil atau sebesar apapun kerjasamanya, menyerahkannya semua ke wakil direktur di bawahnya. Jika gagal, maka kirim dia masuk dan makan roti jagung. Sementara itu, kamu berdiri sendirian di balkon dengan telepon di tangan. Sedang mengobrol dengan Shen Youchu di ujung telepon. "Kakak Tianmu, kamu menebak apa hari ini?" Bei Yuntao ternyata melakukan kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Shen Youchu penuh dengan kejutan yang tak bisa disembunyikan. Senyum muncul di sudut bibirmu. Apa kebaikan yang dia lakukan sebelumnya? Dia mengirim seorang dokter jahat ke dalam penjara. Shen Youchu berbagi dengan semangat. Kamu tertawa ringan. Itu bukan prestasinya. Aku yang melakukannya. Ternyata kamu yang melakukannya. Shen Youchu terkejut sejenak. Kemudian dia menjadi cemas lagi. Apakah benar kamu melakukan begitu? Apakah kamu menggunakan cara tertentu? Dia tidak terpengaruh oleh keahliannya. Kan, kamu menghembuskan lingkaran asap, berbicara dengan lembut. Bagaimana kutukan yang dikerjakan si hantu kecil bisa jatuh pada saya? Meskipun saya ingin membalasnya, dia hanya bisa memberi saya penerimaan yang jujur. Kepercayaan diri dan dominasi yang tak terbantahkan bersinar di antara awan putih. Ngomong-ngomong, kamu tiba-tiba mengubah nada bicaramu. Kenapa kamu masih belum putus dengan Bei Yuntao? Apakah kamu punya rencana lain? Shen Youchu mengerutkan dagunya lalu menguap. Bei Yuntao itu benar-benar pria jahat total. Dia menipu perasaanku dan membuatku tidak senang. Dia bahkan mau menggaet saudara ipinya. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati hidupnya. Itulah sebabnya aku tidak putus. Aku hanya ingin dia mencobanya juga. Rasanya menatap pacar saya yang dikejar orang lain. Mendengar itu, sudut bibirmu sedikit melengkung ke atas dengan sedikit rasa main-main. Miss Shen Youchu, apakah kamu tidak keberatan jika aku mengajakmu? Wajah Shen Youchu langsung memerah. Dia malu-malu berbalik di atas ranjang. Hehe, jadi saya pasti tidak bisa menolak. Pada saat itu, di dalam kamar terdengar suara langkah kaki yang lembut. Seorang gadis yang lembut bertanya, "Suami sedang menelepon siapa?" Kata-katanya jatuh, dingin seperti es putih. Dengan langkah ringan, dia perlahan memelukmu dari belakang. Wajahmu tersenyum lembut.
Itu si adik kecil Xiao Chu yang khusus menelepon. Selamat ulang tahun pernikahan kita. Senyum cerah di wajah Bai Ningbing tiba-tiba membeku. Mata bulatnya menatap, melihatmu dengan tak terbayangkan. Kemudian dia laku cepat dan merebut ponselmu. Shen You Chu, apa tipu muslihat yang kamu maksud? Suara Bai Yubing penuh amarah dan pertanyaan.